Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check. I would like to check it, right? Isn't my voice clear enough to you all, right? Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, semoga terdengar ya. Ini saya mencoba untuk merekam penjelasan saya melalui video, dan semoga suara saya bisa terdengar jelas di sana. Oke, di sini kita akan memulai pembelajaran lagi, dan sebelumnya saya minta maaf jika beberapa pekan kemarin saya tidak bisa mengisi karena saya sedang tidak enak badan dan saya ada uzur sehingga saya tidak bisa mengisinya. Dan nanti kita akan memulai untuk belajar lagi secara intens di pekan ini. Ada beberapa video, kalian bisa mengkliknya. Nah, ini video saya yang pertama untuk pekan ini, kemudian nanti besok akan saya buat lagi video sehingga kalian bisa memahami materi ini dengan baik, dan insya Allah nanti saya akan mencobanya untuk menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dengan mudah dipahami semoga nantinya. Dan selain itu juga kalian juga harus membaca textbook yang sudah saya berikan. Nah, kita akan memulai di pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang producing speech atau speech production. Bagaimana memproduksi sebuah speech ya. Oke, kita mulai. Kalian bisa juga buka textbook yang sudah kalian dapatkan di saya ya. Kalian bisa membukanya di chapter number 5. Oke. Saya akan memulainya di bagian ini dengan menggunakan slide PowerPoint ya. Oke, speech production process. Oke. What is speech production? Dalam bahasa Indonesia, speech production itu adalah pemproduksian ujaran. Speech itu adalah ujaran. Ujaran itu adalah kata atau ide yang kita sampaikan sampai ke orang lain. Misalnya ketika saya bilang oke, termasuk ujaran, atau hai ya, itu juga termasuk ujaran. Oke, sampai sini paham ya? Oke. On the first, I would like to make you understand about the overview of speech production. On the first is the process that underline the production and comprehension of speech are information processing activities. Jadi antara memproduksi, production, dan comprehension atau pemahaman. Jadi pemproduksian dan pemahaman ujaran itu adalah sebuah kegiatan yang merupakan proses dari informasi. Kenapa seperti itu? Karena ada dua orang yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama speaker atau penutur, dan yang kedua adalah hearer atau penerima pesan. Jadi harus ada yang namanya pemberi pesan dan juga penerima pesan, sehingga aktivitas itu bisa dilakukan. Information processing activities. Jadi adanya proses di dalamnya. Oke, kita lanjut. The speaker job is to encode an idea into an utterance. Jadi tugas dari speaker atau tugas dari penutur itu adalah apa itu encode? Menguraikan. Encode itu menguraikan menguraikan atau membuat orang lain paham akan sebuah ide yang ada di otak, yang ada di pikiran kita, yang kita wujudkan dalam bentuk ujaran atau utterance. Oke. Jadi tugas dari penutur itu adalah me-encode atau menguraikan
ide-ide yang ada dalam pikirannya dalam sebuah ujaran. Misalnya, pada saat kita ingin berkata, itu kan belum berkata ya, dalam pikiran kita. Saya ingin makan, tapi saya tidak punya uang. Itu ada di dalam pikiran kita. Kemudian bagaimana kita menguraikannya dalam bentuk ujaran sehingga orang lain paham? Mungkin kita akan menguraikannya. Kamu mau makan? Saya ingin makan. Ayo kita makan bareng. Oke, itu termasuk ujaran. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. The utterance carry information the hearer will use to decode the speech signal. Jadi ketika ujaran itu ujaran yang disampaikan yang di sini ya, ujaran yang disampaikan oleh speaker itu yang berisi pesan akan didengarkan oleh penerima pesan atau orang yang diajak berbicara. Sehingga orang yang diajak berbicara itu akan mencoba untuk memahami ya, decode atau memahami dari tanda-tanda ujaran itu. Tanda itu apa? Kalau dalam psikolinguistik kita bisa sebut adanya tanda dan petanda. Tanda itu misalnya ada bentuk yang namanya ada bentuk barang yang bisa dilipat, yang bisa dilipat, yang bisa dijemur, yang bisa dicuci. Bahannya kain. Berarti itu bisa disebut tandanya. Ada beberapa tanda ya di situ. Nah, tandanya apa? Itu adalah baju. Jadi ada signal, ada tanda yang harus dipahami oleh penerima pesan. Ketika saya berbicara seperti ini, saya memiliki informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, dan kalian semua harus mencoba untuk memahami apa yang ingin saya sampaikan. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi ada proses di mana tanda atau ide pikiran yang ingin disampaikan oleh speaker atau penutur bahasanya, kemudian dari ide itu terucaplah atau terbentuklah sebuah utterance atau ucapan atau ungkapan. Ungkapan itu didengar oleh atau diterima oleh penerimanya atau pendengarnya dalam bentuk tanda, simbol. Apa itu? Speech, ujaran. Apakah komunikasi itu hanya lewat suara? Tidak. Komunikasi itu bisa lewat tulisan. Jadi tanda itu bisa dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk lisan. Dan di sini pendengar akan mencoba untuk memahami atau memahaminya ya, seperti itu. Kemudian setelah penerima pesan itu mendengar atau mendapatkan tanda itu, jadi tadi speaker itu melakukan encode atau menyandikan ya. Mungkin lebih cocoknya artinya menyandikan atau membuat sandi atau memahamkan dalam bentuk tanda ya, seperti itu. Kemudian si penerima pesan itu harus decode atau membaca tanda-tanda atau signal-signal yang disampaikan oleh speaker itu. Kemudian dari situ penerima pesan akan mencoba untuk memahami maksud yang ada dalam ujaran itu atau yang disebut recovering the intent message, pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau misalnya seorang speaker, when speaker encode her or his idea into an utterance,
ketika speaker atau penutur bahasa itu menyandikan atau ingin menyampaikan sebuah idenya dalam bentuk ujaran, kemudian ujaran yang berisi dengan informasi tersebut disampaikan kepada pendengar atau orang yang diajak berbicara, kemudian orang yang diajak berbicara itu decode the speech signal atau memahami apa yang dimaksudkan atau apa yang dimasukkan dalam tanda tersebut atau ujaran tersebut, kemudian mencoba untuk menerima pesan yang ada di dalam ujaran tersebut. Jika proses itu bisa dilakukan, maka komunikasi itu akan terbentuk. Oke. Jadi dalam artian bisa disimpulkan bahwa encoding and decoding are essentially mirrors image of one another. Jadi encoding dan decoding itu satu sama lain seperti cermin yang saling berkaitan. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Insyaallah ya. Oke. The speaker on the one hand knows that she intends to say. Her task is to formulate the message into a set of words with a structural organization appropriate to convey that meaning, then to transfer the structured message into intelligible speech. Jadi penutur bahasa itu juga akan akan mengetahui apa yang ingin dikatakannya. Jadi gini, kadangkala ada penutur bahasa atau ada orang-orang yang dia mengerti maksud yang ingin dia ucapkan, akan tetapi dia tidak bisa membahasakannya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah penutur bahasa juga harus memiliki kecerdasan dalam memberikan atau menuturkan bahasa yang ingin diucapkan atau ingin membahasakan apa yang ingin diucapkan, dan ini penting. Oleh karena itu, ketika seseorang itu memiliki kecerdasan yang tepat atau kecerdasan yang diperlukan untuk membahasakan apa yang ingin dia sampaikan, maka dia akan menggunakan bahasa yang baik. Contohnya, ketika dia ingin berkata dengan orang tuanya, dia akan menggunakan bahasa yang baik. Abdi ingin bla bla bla, dia menggunakan kata abdi dengan orang tuanya. Abdi di sini saya, dalam bentuk sopan ya, dalam bahasa Sunda. Jadi di sini dia akan mencoba untuk menformulasikan pesannya dalam sejumlah kata yang memiliki struktur yang benar dan tepat dalam menyampaikan pesan. Dan ini mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ya termasuk kecerdasannya. Jadi makanya ada yang namanya kecerdasan bahasa. Oke, selanjutnya, ini saya dulu ya, benerin dulu ini maksudnya itu. Lanjut ya. Let's formulate the message into a set word with a structure ya. Jadi di sini jelas bahwa ini diformulasikan dalam sejumlah kata sehingga membentuk tatanan bahasa yang baik. Makanya psycholinguistic atau speech production ini berkaitan dengan sintaks juga, grammar juga, dan yang lainnya. It's worth emphasizing the here successful recovery of speaker attention when uttering a sentence involves shared knowledge that goes well beyond knowledge of language and well beyond the basic meaning of a sentence. Jadi di sini penerima pesan itu akan mudah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh penutur bahasa saat penutur bahasa benar dalam menggunakan tata bahasa yang disampaikan atau tata bahasa yang digunakan pada saat mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, penjelasan di video ini sekian dulu. Saya akan membuat video ini selengkap dan sepadat mungkin sehingga kalian bisa memahaminya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.